Nah, jadi kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai soal-soal integral ya, untuk UAS yang kemarin. Nah, ini tak share screen dulu ya. Baik, Mas. Apakah sudah nampak? Sudah, Mas. Kalau tak buat gini, terbalik enggak di layarmu? Tidak, Mas. Sudah seperti biasanya, Mas. Aman, Mas. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita coba soal yang pertama ya. Nah, jadi misalkan di soal itu kan diketahui suatu fungsi atau suatu persamaan yaitu 6xy sama dengan x pangkat 4 plus 3. Nah, jadi di situ seolah-olah dibuat soal cerita dengan yang diminta adalah panjang lintasan yang ditempuh layang-layang. Nah, kan kalau dilihat saja panjang lintasan itu sudah kena ke materi panjang busur. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah rumus-rumus atau formula yang ada di panjang busur. Itu kan sebenarnya ada 3 jalan. Yang pertama kayak panjang busur ketika kita pakai dx. Nah, jadi rumusnya seperti yang di bawah itu, yaitu integral dengan batasan x akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Kalau misalkan kita pakai dy dengan batasannya y1 sama y2 misalkan, berarti itu nanti kita pakai integral batasannya y1 sama y2 kemudian akar 1 ditambah dx dibagi dy dikuadratkan kemudian dy kayak gitu. Kemudian ada lagi yang pakai cara kayak parametrik itu biasanya dibuat kalau pakai kayak lingkaran seperti itu. Tapi kemungkinan enggak keluar sih. Nah, jadi kalau yang diminta di soal ini 6xy sama dengan x pangkat 4 plus 3. Sementara yang diketahui di soal itu kan batasannya itu x sama dengan 1 sama x sama dengan 2. Jadi di sini sudah kita ketahui kalau misalkan di sini kita pakai dx. Nah, jadi formula yang kita pakai seperti itu ya nanti. Nah, jadi kalau kita butuh dy per dx berarti persamaan itu harus kita ubah ke bentuk y sama dengan. Nah, jadi 6xy sama dengan x pangkat 4 plus 3 itu 6x-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadinya menjadi pembagi x pangkat 4 plus 3. Sehingga kita peroleh y sama dengan 1/6 x pangkat 3 plus setengah x pangkat negatif 1. Nah, setelah itu dapat kita turunkan atau y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 1/6 dikali 3, itu kan setengah. Dikalikan x pangkat 3 dikurangi 1, jadinya x pangkat 2 kayak gitu. Nah, setelah itu setengah dikalikan dengan negatif 1, jadinya negatif setengah kayak gini. Nah, kemudian dikalikan dengan x pangkat negatif 1 dikurangi 1, yaitu x pangkat negatif 2. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian setelah ketemu dy per dx, itu kan bentuknya masih agak sulit dicerna. Nah, jadi itu kita samakan aja penyebutnya. Dengan x pangkat negatif 2 itu kan kelihatan sulit, jadi kita pindahkan aja ke bawah jadi 1/2x kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya seperti biasanya aja. Nah, jadi di sini ini ada 2, di sini ada 2x kuadrat. Jadi kita ambil 2x kuadrat untuk penyebutnya. Jadi 2x kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan
X kuadrat, yaitu X pangkat 4. Kemudian dikurangi dengan 2X kuadrat dibagi dengan 2X kuadrat, itu nanti kita kalikan dengan 1, sehingga diperoleh negatif 1 itu. Nah, setelah memperoleh dy per dx yang matang, nah jadi di situ nanti tinggal kita substitusikan ke formulanya. Jadi panjang lintasan yang dimaksud itu sama dengan integral ini, batasannya 1 sampai dengan 2, akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Nah, jadi dy per dx-nya kita substitusikan. Nah, jadi ini disubstitusikan ke sini. Nah, setelah itu kita peroleh bentuknya seperti ini. Nah, ini kan apa namanya X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 dikurangi 1, itu kalau dikuadratkan bentuknya seperti biasa. Jadi X pangkat 4 dikuadratkan, ya X pangkat 8. Kemudian negatif 1 dikuadratkan jadinya plus 1, kayak yang di bawahnya itu. Kemudian yang 2 dikalikan negatif 1 dikalikan X pangkat 4 jadinya negatif 2X pangkat 4. Kemudian yang bawah itu kan 2X kuadrat. Nah, jadi 2X kuadrat itu ketika dikuadratkan menjadi 4X pangkat 4. Nah, jadi kita peroleh seperti yang ada di bawah itu. Nah, setelah itu dapat dilanjutkan perhitungannya seperti biasa, tinggal disamakan penyebut lagi dengan yang ada plus satunya itu. Nah, jadi diperoleh 4X pangkat 4 plus X pangkat 8 min 2X pangkat 4 plus 1 dibagi 4X pangkat 4. Setelah itu yang sama-sama pangkat 4 yang di pembilang itu kita operasikan sehingga 4X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 4 itu kan sama dengan 2X pangkat 4. Nah, jadi bisa tak tuliskan kayak gini, 2X pangkat 4. Nah, jadi X pangkat 8 plus 2X pangkat 4 plus 1. Nah, dari situ kalau dilihat-lihat bentuknya supaya nggak sulit dikerjakan, itu kita manipulasi ke bentuk semula. Nah, jadi itu kita ubah ke bentuk biasa yang kemudian dikuadratkan. Karena kan yang bisa keluar di dalam akar itu kan kalau ada kuadratnya biasanya. Nah, jadi X pangkat 8 plus 2X pangkat 4 plus 1 itu kita ubah ke bentuk X pangkat 4 plus 1 dikuadratkan. Supaya nanti bisa keluar. Kan kalau kita cek X pangkat 4 plus 1 kuadrat itu kan sama dengan X pangkat 8 plus 2X pangkat 4 plus 1. Nah, jadi benar sama bentuknya kayak yang ada di sebelah kiri itu. Kemudian yang 4X pangkat 4, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu 2X kuadrat dipangkatkan 2 lagi. Nah, jadi setelah ada kuadratnya masing-masing itu antara pembilang sama penyebut, itu bisa keluar dari akar kayak gitu. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini apa namanya, yang X pangkat 4 plus 1 dibagi 2X kuadrat, itu bisa keluar dari yang ada di dalam sini. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa. Nah, jadi itu nggak perlu pakai metode substitusi atau apapun, jadi pakai integral dasar aja. Dari sini X pangkat 4 dibagi dengan 2X kuadrat. Sehingga kita peroleh setengah X kuadrat. Kemudian itu kan ada penjumlahan. Berarti ditambah dengan 1 dibagi dengan 2X kuadrat. Nah, 1 dibagi dengan 2X kuadrat, itu kita peroleh jadi kayak gini. Nah, setelah itu kita pisahkan aja masing-masing satu persatu. Itu kalau misalkan pengen ngitungnya nggak ribet, tapi kalau misalkan langsung dijadikan satu juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau ini tak jadikan satu, jadi sama dengan integral 1 sampai dengan 2 setengah X kuadrat plus setengah X pangkat negatif 2 dx. Nah, setelah jadi bentuk kayak gitu, kita pakai integral biasanya, jadi setengah dibagi dengan 2 plus 1, yaitu 3.
Jadi setengah dibagi 3 yaitu jadinya 1/6. Dikalikan dengan X pangkat 2 plus 1 jadinya X pangkat 3. Kemudian setengah dibagi dengan negatif 2 ditambah 1. Sehingga setengah dibagi dengan negatif 1 yaitu negatif setengah itu ketemunya. Dikalikan dengan X pangkat negatif 2 plus 1. Jadinya X pangkat negatif 1. Nah, setelah itu bisa kita masukkan batas-batasnya, 2 sama 1, sehingga kita peroleh 8/6 dikurangi 1/4, dikurangi 1/6 dikurangi setengah sama dengan 7/6 plus setengah sama dengan 14 plus 6 dibagi 12. Atau dapat kita tuliskan sama dengan 5/3 satuan panjang. Nah, jadi jangan lupa menuliskan satuannya ya. Kalau panjang lintasan satuan panjang, kalau volume satuan volume, kalau luas satuan luas. Mungkin dari soal nomor 1 ada yang ditanyakan? Saya mau izin bertanya Mas ya. Ya, Itu kan di sini disuruh kayak menghitung satuan panjangnya sama halnya dengan itu Mas ya, panjang busur. Nah, di sini untuk mengetahui batas integralnya kalau tanpa grafik itu gimana Mas? kalau apa? Biar itu Mas bisa mengetahui kayak batas integralnya kan kalau di sini batas integralnya dari 1 sampai 2. Itu sudah diketahui di soal ada. Oh X sama bisa, dengan 1 dan oh, X sama dengan misalnya 2. tak Iya, kira soalnya cuma seperti yang di atas tadi. Terima kasih Mas. iya, enggak beda kok itu. Iya, mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lainnya. Sepertinya tidak ada Mas. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya kalau gitu. Nah, jadi di soal yang kedua ini sebenarnya nggak sulit, tapi kerjanya agak ribet juga sih kalau kayak gini. Karena perlu membagi beberapa daerah. Nah, jadi di soal itu diketahui suatu fungsi Y sama dengan 4 min X kuadrat, Y sama dengan negatif X plus 2. Kemudian di sini terlihat ada batasan X sama dengan negatif 2, X sama dengan 3. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung luasan daerah. Nah, kalau luasan daerah yang kita ketahui kalau pakai dx, itu berarti nanti batasnya pasti pakai x. Dan itu kalau misalkan ada dua kurva, biasanya kita pakai kurva atas dikurangi kurva bawah. Nah, atau misalkan kita pakai dy, berarti nanti batasnya pakai y. Ada y1, ada y2. Dan fungsinya itu x sama dengan berapa y kayak gitu. Kemudian kurva kanan dikurangi kurva kiri. Itu kalau kita pakai D. Tapi yang diketahui di soal ini sudah jelas, yaitu diketahui Y sama dengan 4 min X kuadrat sama Y sama dengan negatif X plus 2 dengan batasannya dalam X. Berarti kita menghitungnya bisa langsung pakai DX. Nah, jadi di sini kalau menghitung luasan, yang paling penting itu kita harus mengetahui kurvanya dulu, gambarnya kayak gimana. Karena apa namanya kalau integral itu kan kalau kurva atas dikurangi kurva bawah itu kan perlu digambar dulu. Atau enggak biasanya kalau kayak di bawah garis itu supaya enggak keliru kayak gitu. Nah, jadi di sini Y sama dengan 4 min X kuadrat itu kita cari bentuknya dulu seperti apa. Nah, jadi seperti yang di SMA itu tipot SPX berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga Y kita ganti 0 diperoleh 4 min X kuadrat sama dengan 0. Nah, dari situ bisa kita faktorkan 2 min X dikalikan 2 plus X sama dengan 0. Dengan kata lain, X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Setelah itu kita cari titik potong semu Y. Dengan kata lain, X-nya sama dengan 0. Jadi ketika X kita substitusikan sama dengan 0, jadi nanti kita peroleh Y sama dengan 4 min 0 kuadrat, Y sama dengan 4. Jadinya kayak gitu. Nah, jadi eh, bisa kita gambar. Jadi untuk yang titik potong terhadap sumbu X itu koordinatnya ada di 2,0 sama negatif 2,0.
Nah, kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang titik potong terhadap sumbu Y, itu 0,4. Nah, jadi ada di atas. Nah, jadi ada di sini, 0,4. Nah, kemudian kita cari bentuk yang sebelah kanannya itu Y sama dengan negatif X plus 2. Yaitu kita pakai kayak biasanya, ketika X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kan nanti 0 sama dengan negatif X plus 2. Dengan kata lain, X sama dengan 2. Nah, jadi itu bisa kita tulis aja di sumbu koordinatnya. Jadi diketahui koordinat 0,2 sama 2,0. Setelah itu kita tarik garis, kita peroleh garis yang lurus ini, yaitu Y sama dengan negatif X plus 2. Kemudian untuk yang melengkung tadi, atau parabola tadi, Y sama dengan 4 min X kuadrat, itu gampangannya kalau nggak digambar, kan kalau X kuadrat itu biasanya naik ke atas kurvanya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, kalau X kuadrat berarti naik ke sini. Tetapi kalau misalkan negatif X kuadrat, kalau negatif X kuadrat itu berarti nanti kurvanya ngadepnya ke bawah. Nah, jadi misalkan kayak gini, kurvanya ngadepnya ke bawah. Tapi kalau misalkan negatif X kuadrat ditambah 4, atau 4 min X kuadrat, berarti negatif X kuadrat ini itu nanti akan naik ke atas sebanyak 4 satuan. Nah, jadi yang awalnya kayak gini, jadi naik ke atas menjadi 4 satuan. Nah, jadi di sini 4. Jadi naik ke atas. Nah, setelah itu, setelah kita gambar kurvanya, kan diketahui di soal itu batasannya X sama dengan negatif 2 sama X sama dengan 3. Nah, yang kalau kita arsir, itu kan kelihatan ada 3 daerah yang berbeda. Ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, masalahnya perbatasan antara daerah 1 sama daerah 2, kita kan nggak tahu itu X-nya itu sama dengan berapa, koordinat X-nya atau aksisnya. Nah, jadi di situ perlu kita cari dengan mencari titik potong antara Y sama dengan 4 min X kuadrat dengan Y sama dengan negatif X plus 2. Ini kan sama-sama Y, jadi yang 4 min X kuadrat bisa kita sama dengankan dengan negatif X plus 2. Sehingga kita operasikan, kita peroleh X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Dapat kita tulis X min 2 dikalikan dengan X plus 1 sama dengan 0. Jadi di sini diketahui X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Jadi ini nanti antara Y sama dengan min X plus 2 sama Y sama dengan 4 min X kuadrat, itu nanti akan kepotong di X sama dengan 2 sama X sama dengan negatif 1. Kalau X sama dengan 2 itu kan yang ada di sebelah kanan itu, yang dekatnya daerah 3. Tapi kalau yang X sama dengan negatif 1 berarti itu yang perbatasan antara daerah 1 dan daerah 2. Nah, setelah itu kan sudah ketahuan X-nya sama dengan negatif 1. Yang perlu kita ketahui juga Y-nya juga nggak apa-apa. Karena kan ini kita cari koordinat. Nah, jadi Y sama dengan, kita substitusikan ke salah satu persamaan aja. Untuk yang X sama dengan negatif 1, kalau ini tak pilih ke yang Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, jadi ketika disubstitusikan X sama dengan negatif 1, kita peroleh Y sama dengan 4 dikurangi negatif 1 kuadrat sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Sehingga koordinat yang ada di situ berarti yang ada di perpotongannya tadi itu negatif 1,3. Nah, berarti dari sini kita sudah tahu batasan-batasan X-nya itu ada berapa. Jadi negatif 2 sampai dengan negatif 1, kemudian yang daerah 2 itu negatif 1 sampai dengan 2, kemudian yang daerah 3 itu 2 sampai dengan 3. Nah, jadi ada 3 batasan. Nah, dari situ dapat kita hitung satu persatu. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan luas daerah keseluruhan itu sama dengan luas daerah 1 ditambah luas daerah 2 ditambah luas daerah 3, yaitu sama dengan integral negatif 1 sampai dengan negatif 2 sampai dengan negatif 1, kurva atas dikurangi kurva bawah.
itu kan garis yang paling atas, yang di daerah 1, itu kan punyanya Y sama dengan negatif X plus 2. Nah, jadi kita tulis dulu negatif X plus 2, kemudian dikurangi dengan kurva bawah. Kurva bawahnya yang paling bawah sendiri itu kan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Itu ketika di daerah 1. Nah, jadi itu dikurangi 4 min X kuadrat. Nah, jangan lupa itu ada tanda kurungnya, biasanya kelupaan. Kemudian ditambah dengan negatif 1 sampai dengan 2. Itu batasan integralnya. Dengan integrannya itu 4 min X kuadrat. Karena kan di daerah 2, kurva yang paling atas itu kan miliknya 4 min X kuadrat. Nah, jadi kita tuliskan 4 min X kuadrat dikurangi dengan kurva bawah. Kalau di daerah 2 itu kan yang paling bawah itu kan Y sama dengan negatif X plus 2. Nah, jadi di situ kita kurangkan dengan negatif X plus 2. Kemudian di daerah 3, nah jadi di daerah 3 ini yang paling atas itu kan kurva milik Y sama dengan negatif X plus 2. Jadi kita tuliskan negatif X plus 2 duluan, kemudian dikurangi dengan kurva yang bawah, yaitu 4 min X kuadrat. Nah, setelah itu dapat kita hitung masing-masing integral. Jadi ini tinggal kita hitung seperti biasanya aja. Ini cuman pakai integral rumus dasar. Nah, jadi luas daerah sama dengan integral negatif 2 sampai dengan negatif 1 X kuadrat min X min 2 dx dan seterusnya. Nah, itu kita integralkan satu per satu, diperoleh sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangi setengah X kuadrat min 2X dengan batasan negatif 1 sampai dengan negatif 2. Ini biasanya disubstitusikannya yang atas dulu ya, jangan yang bawah dulu. Kemudian ditambahkan dengan negatif sepertiga X pangkat 3 tambah setengah X kuadrat plus 2X. Dengan batasannya negatif 1 sampai dengan 2, ditambah dengan sepertiga dikalikan X pangkat 3 dikurangi setengah dikalikan X kuadrat min 2X dengan batasan 2 sampai dengan 3. Nah, jadi negatif 1 yang pertama itu kita substitusikan dulu ke dalam itu. Nah, jadi yang negatif 1 ini kita substitusikan dulu ke sini. Nah, itu kita peroleh yang ini. Nah, setelah itu yang negatif 2, kita substitusikan ke sini juga. Nah, itu kita peroleh yang sebelah kanannya lagi ini. Jangan lupa ini ada tanda minusnya. Nah, kemudian ditambahkan dengan ketika 2 disubstitusikan ke sini, ini kita peroleh yang ini. Kemudian dikurangi dengan negatif 1 ketika disubstitusikan ke sini, yaitu kita peroleh ini. Kemudian ditambahkan dengan yang sebelah kanannya lagi. Ketika 3 disubstitusikan ke sini, ini kita peroleh yang 9 min 9 per 2 dikurangi 6. Kita peroleh ini. Kemudian dikurangi dengan ketika setelah disubstitusikannya 2 ke sini. Nah, ini kita peroleh ini juga. Nah, setelah itu, setelah disubstitusikan semuanya, berarti tinggal kita operasikan seperti biasa, kita hitung, sehingga kita peroleh sama dengan 49 per 6 satuan luas. Nah, itu luas totalnya tadi. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Dari aku sudah jelas, Kak. Mungkin yang lainnya. Jelas, Kak. Oke, kalau jelas kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, jadi setelah luas, kita di sini disuruh menentukan volume benda putar. Nah, di soal yang ketiga ini diketahui suatu fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat plus 4X. Sama X plus Y sama dengan 4 diputar terhadap X sama dengan 6. Nah, biasanya kalau diputar terhadap sumbunya yang agak jauh, itu biasanya kita pakai metode kulit tabung, kayak gitu. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini,
kita harus menggambar kurvanya terlebih dahulu itu kayak apa bentuknya. Nah, jadi sama kayak langkah-langkah yang di luasan tadi. Jadi kita cari titik potong sumbu X terlebih dahulu untuk yang Y sama dengan negatif X kuadrat plus 4X. Nah, jadi di sini kita peroleh X sama dengan 0 sama X sama dengan 4. Atau dengan kata lain nanti kurvanya ini akan memotong di X sama dengan 0 sama X sama dengan 4. Nah, jadi di sini nanti apa namanya, ada 3 titik koordinat yang kita peroleh dari titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y. Jadi kita tentukan titiknya dulu 0,0, 4,0, sama 0,0. Nah, jadi di sini cuman motong di sumbu koordinatnya di 0,0 sama 4,0. Nah, setelah itu bisa kita gambar kurvanya yang pertama, yaitu berbentuk parabola. Kemudian untuk yang X plus Y sama dengan 4, kita pakai cara yang tadi, yaitu X ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Begitu pula sebaliknya, kalau Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Nah, jadi dari sini dapat kita tarik garis aja 4 ke 4, sehingga kita peroleh garis seperti itu merupakan X plus Y sama dengan 4. Nah, setelah itu kita gambar sumbunya, diputar terhadap X sama dengan 6. Nah, jadi itu sumbu putarnya di X sama dengan 6. Nah, berarti kan itu kan kalau biasanya kan kalau diputar terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, itu kan langsung dikerjakan aja yang pakai rumus yang ada kuadratnya itu, yang ada pi-nya. Tapi masalahnya di sini membahas mengenai volume benda putar. Nah, jadi kita pakai metode-metode itu, kayak kulit tabung, cincin, dan sebagainya. Nah, jadi di sini kalau ada jaraknya antara benda yang diputar sama sumbu putarnya, itu biasanya kita pakai metode kulit tabung. Nah, itu biasanya kita gambar piasnya dulu. Nah, jadi biasanya dapat kita gambar seperti itu. Dan sebelumnya kalau misalkan ada perpotongan kayak perpotongan antara dua kurva, itu sebaiknya kita cari dulu karena itu nanti bakal menentukan batas-batas integralnya kayak gitu. Nah, jadi yang tak tulis 1,3 itu, nah sebenarnya itu awalnya nggak ada, tapi dicari terlebih dahulu kayak yang tadi. Jadi kita cari titik potong antara Y sama dengan negatif X kuadrat plus 4X sama X plus Y sama dengan 4. Jadi dapat kita samakan negatif X kuadrat plus 4X sama dengan 4 min X. Sehingga kita peroleh X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Ketika difaktorkan, X dikurangi 1 dikalikan X min 4 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, jadi di sini kita peroleh ada 2 titik koordinat, yaitu 1,3 sama 4,0. 3 sama 0-nya itu diperoleh dari mana? Nah, 3 itu diperoleh dari X sama dengan 1 yang disubstitusikan ke X plus Y sama dengan 4. Kemudian yang 0, yang gandengannya 4,0 itu kita peroleh dari 4 ketika disubstitusikan ke X plus Y sama dengan 4. Nah, ini kan kelihatan kalau apa namanya, perpatungan antara dua kurva itu memang benar-benar ada di koordinat 4,0 sama 1,3. Nah, jadi nanti yang kita pakai cuman batasan yang X aja. Jadi X sama dengan 1 sama X sama dengan 4. Nah, setelah itu kita pakai metode kulit tabung. Nah, kalau metode kulit tabung itu kan apa namanya, kalau ada jaraknya kayak gini, itu biasanya jarak antara pias yang dibuat sama sumbu Y itu apa namanya, dilambangkan dengan X. Nah, setelah itu jarak antara sumbu Y sama sumbu putar yang sesungguhnya itu kan sama dengan 6. Sementara yang kita butuhkan itu cuman yang antara pias sama sumbu putarnya. Nah, jadi 6 dikurangi X sama dengan 6 min X. Nah, jadi 6 min X itu yang kita gunakan. Nah, jadi dapat kita tuliskan volume sama dengan 2pi dikalikan dengan integral 1 sampai dengan 4 sesuai batasan tadi 1 sampai dengan 4. Karena kan ini kan 1, di sini 4. Nah, jadi di sini 4. Nah, jadi yang kita butuhkan cuma yang ini aja.
antara 1 sampai dengan 4. Nah, setelah itu dapat kita kita lanjutkan pengerjaannya. V sama dengan 2P dikalikan integral 1 sampai dengan 4. Dengan integralnya 6 min X dikalikan dengan negatif X kuadrat plus 4X. Nah, jadi di sini langsung aja kurva atas dikurangi dengan kurva bawah. Kan kalau di volume biasa itu Pi dikalikan dengan integral yang ada di dalamnya itu kita pakai Fe kuadrat min Gx kuadrat. Nah, tapi kalau di metode kulit tabung ini nggak pakai kuadrat. Nah, jadi langsung aja kurva atas minus kurva bawah. Nah, jadi kurva atasnya itu kan yang melengkung itu. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Nah, jadi yang tak tulis di situ min X kuadrat plus 4X, kemudian dikurangi dengan 4 min X, itu kurva bawahnya. Nah, setelah itu dapat kita operasikan, kita peroleh volume sama dengan 2Pi dikalikan integral 1 sampai dengan 4, dengan integralnya 6 min X dikalikan negatif X kuadrat plus 5X. 4X dikurangi 4X dikurangi negatif X. Jadi 4X ditambah X, jadinya 5X. Kemudian negatif dikalikan dengan positif, jadi negatif 4 di situ, atau dikurangi 4. Nah, dari situ dapat kita kalikan aja satu per satu antara 6 min X sama negatif X kuadrat plus 5X min 4. Nah, jadi di situ kita peroleh X pangkat 3 min 11X kuadrat plus 34X min 24. Sehingga dari situ bisa kita keluarkan aja, kita integralkan seperti biasanya. Jadi 1 dibagi dengan 4 dikalikan X pangkat 3 plus 1 atau X pangkat 4. Kurangi 11 dibagi dengan 2 plus 1 yaitu 3. Dikalikan dengan X pangkat 2 plus 1 sama dengan 3. Tambah dengan 34 dibagi dengan 1 plus 1. Jadinya 34 dibagi dengan 2 sama dengan 17. Dikalikan X pangkat 1 plus 1 sehingga dituliskan X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 24X. Nah, dari situ kita masukkan aja batas-batasnya. Jadi kita substitusikan 4-nya dulu ke yang panjang itu. Kemudian dikurangi dengan 1 ketika disubstitusikan ke situ. Sehingga kita peroleh volume sama dengan 2Pi dikalikan 63 per 4. Dari situ kita peroleh volume sama dengan 63 per 2Pi satuan volume. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Belum ada, Mas. Apakah ini sudah ada yang mencoba mengerjakan? Mungkin yang lainnya ada yang ditanyakan atau enggak ya ini ya. Coba dipahami dulu yang tak jelaskan tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mau tanya, Mas. Iya, gimana? 6 min X tadi diperoleh dari gimana, Mas? Masih belum jelas saya. Oh, 6 min X. Jadi kalau di metode kulit tabung ini, kalau misalkan ada jarak antara kurvanya sama sumbu putarnya, ini kan ada jarak sini ya kan. Nah, jadi yang kita butuhkan itu ya cuman jarak yang berwarna merah itu. Tapi masalahnya kan jangan langsung ditulis aja. Jarak antara 4 sama 6 itu kan 2. Nah, jadi jangan langsung ditulis 2. Tapi di sini yang kita perhatikan adalah biasnya. Kan di situ kita memplot biasnya itu di sembarang tempat asalkan ada di dalam daerah yang diarsir itu. Nah, jadi 6 min X itu kita peroleh dari sini. Jarak antara 0 sampai 6 ini kan 6. Nah, kemudian jarak antara pias sama sumbu Y itu kan dapat kita tuliskan X. Nah, jadi di situ nanti yang kita butuhkan itu cuman yang ini aja. Nah, jadi cuman yang ini aja yang kita butuhkan. Jadi kalau ini 6, di sini X, berarti yang di sini
ini kan berarti 6 min X. Nah, jadi dapat dipahami seperti itu ya nanti. Oh iya Mas, paham Mas. Terima Terus, kasih. ya, nah, mungkin ada yang ditanyakan lainnya lagi. Itu Mas, ada tips nggak Mas? Misal ini pakai metode kulit tabung, ini pakai metode cincin dan lainnya, gitu. Cara Biasanya, mengetahuinya gitu. ya, biasanya kalau pakai ada jaraknya kayak gini, diputar terhadap apa namanya kayak garis tapi yang agak jauh gini, biasanya pakai metode kulit tabung. Nah, tapi kalau misalkan kayak cuman butuh jarak kayak kurva atas dikurangi kurva bawah, itu bisa pakai metode cincin kayak gitu. Jadi sebenarnya yang khusus itu cuman yang metode kulit tabung. Itu aja. Baik Mas, terima kasih. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lain lagi. Nah, kalau ngerjain kayak gini, jangan lupa tanda kurungnya ya, karena itu kan biasanya banyak yang salah di situ. Kayak apa namanya, yang seperti ini. Nah, ini biasanya cuman ditulis dikurangi 4 min X. Nah, jadi lupa tanda kurungnya ini. Nah, mungkin itu bisa diperhatikan penulisannya. Iya Mas. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, jadi di soal yang keempat ini, di soalnya itu ada gambar semicircle atau setengah lingkaran sama kayak persegi panjang. Nah, jadi kalau digambarkan ada kayak gambaran gini. Nah, jadi ada setengah lingkaran ditambah dengan persegi panjang. Nah, dari situ apa namanya dapat kita ketahui dan di gambarnya itu sebenarnya udah kelihatan sih. Jadi ada sumbu X sama sumbu Y. Kemudian di situ kelihatan ada kayak kotak gini. Nah, kotaknya itu simetris. Jadi antara yang kiri sama yang kanan itu besarnya sama. Nah, jadi kalau kita disuruh mencari pusat massa itu kan berarti ada yang X bar sama Y bar. Nah, jadi kalau gini, kan X barnya sudah ketahuan. Kalau antara ruas kiri sama kanan ini simetris, berarti X barnya di sini itu X bar sama dengan 0. Nah, tapi masalahnya di sini biasanya kita tetap disuruh mencari pakai cara kayak gitu. Nah, jadi diketahui di soal ada persamaan lingkaran. Sebenarnya di soal nggak diketahui persamaan lingkaran sih, cuman gambar itu aja. Nah, tapi di soal itu diketahui kalau jari-jari lingkarannya itu kelihatan apa namanya sama dengan 1. Nah, jadi dapat kita buat persamaan lingkaran sendiri, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kan 1 itu dari jari-jari dikuadratkan. Karena jari-jarinya itu 1, jadi 1 kuadrat ya sama dengan 1. Nah, kalau diperhatikan di gambarnya tadi kan ada kayak bentuk kayak gini ya. Nah, ini tadi apa namanya ada kayak gini. Nah, jadi apa namanya yang di atas kayak gitu bentuknya. Kalau persamaan lingkaran itu kan ini kan cuma setengah lingkaran aja. Kalau setengah lingkaran yang atas itu kan berarti di sini kan ada plus minus ya. Setelah kita ubah. Jadi ada Y sama dengan plus minus akar 1 min X kuadrat. Tapi masalahnya yang kita gunakan itu cuma lingkaran yang bagian atas. Nah, jadi yang kita pilih cuma yang Y sama dengan plus akar 1 min X kuadrat. Nah, jadi yang kita pilih adalah yang positif. Tapi kalau bentuknya itu setengah lingkarannya itu yang digunakan itu yang bawah, jadi kita pilih yang Y sama dengan negatif akar 1 min X kuadrat.
Nah, jadi gitu aja kalau misalkan ada lingkaran yang atas sama bawah kayak gitu. Kita pakai plus minusnya. Nah, setelah itu, setelah kita cari persamaan lingkarannya, Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, kemudian diketahui lagi, di sini kan cuman diketahui gambar aja, nggak diketahui apa namanya, kayak persamaannya itu apa, kayak gitu. Nah, jadi di sini cuman diketahui di sini ada negatif 2. Di sini kan sumbu Y, di sini sumbu X. Nah, jadi kan kita tahu kalau ini kan berarti persamaannya miliknya Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Tapi yang bawah ini, kita kan belum nyari. Ini persamaannya milik siapa. Nah, jadi kalau cuman garis lurus aja, berarti kan itu Y sama dengan negatif 2. Nah, jadi di situ ada dua kurva, yaitu Y sama dengan negatif 2, sama Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Kemudian dari sini kan terlihat simetris tadi, ada min 1 sama 1 itu sudah diketahui di soal. Nah, jadi batasannya dapat kita tahu, yaitu X sama dengan negatif 1 sama X sama dengan 1. Dengan rho-nya, di situ ditulis kerapatan sama dengan 5. Jadi kerapatan nama lainnya adalah density function. Jadi apa namanya, kalau di buku Thomas itu simbolnya mungkin beda ya, mungkin ditulis kayak gini kalau di buku Thomas. Nah, itu biasanya bisa berupa konstan atau bisa berupa fungsi lagi, kayak gitu. Tapi di sini dipermudah dengan ditulis rho-nya itu sama dengan 5. Nah, setelah itu kita cari momennya dulu, M besar sama dengan integral negatif 1 sampai dengan 1. Nah, jadi formulanya itu di sini apa namanya diketahui ini harus ada kerapatannya. Nah, jadi sebenarnya di sini dapat ditulis ada rho-nya di sini. Nah, jadi rho dikalikan dengan apa namanya kurva atas dikurangi dengan kurva bawah. Nah, kurva atasnya itu kan yang setengah lingkaran, yang akar 1 min X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan kurva bawah. Kurva bawahnya kan Y sama dengan negatif 2. Jadi dikurangi negatif 2. Nah, dari situ bisa kita operasikan kayak integral seperti biasanya. Nah, jadi 5 dikalikan akar 1 min X kuadrat, kemudian apa namanya 5 dikalikan dengan negatif 2. Nah, jadi 5 dikalikan dengan plus 2 itu kan plus 10. Nah, jadi di sini integralnya tak pecah langsung jadi 2. Nah, biar nanti pengerjaannya lebih mudah. Karena kan yang sebelah kiri ini kan 5 akar 1 min X kuadrat. Nah, itu kan biasanya pakai ada pemisahan X sama dengan A sin theta itu. Nah, jadi itu apa namanya kita skip dulu untuk yang pengerjaan yang sebelah kanan. Jadi kita kerjakan secara berurutan dulu. Nah, jadi yang kita cari kita kerjakan dulu. Di sini supaya mudah 5-nya tak simpan dulu ya. Jadi yang dicari cuman yang integral negatif 1 sampai dengan 1 akar 1 min X kuadrat dx. Nah, di sini ada sangkut pautnya dengan bentuk integral yang seperti biasanya. Itu kan ada kayak bentuk akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, jadi kalau bentuknya kayak gitu berarti pemisalannya adalah X sama dengan A sin theta. Pemisalannya adalah X sama dengan A sin theta. Nah, di sini kan cuman satu aja. Satu bisa kita tuliskan 1 kuadrat min X kuadrat. Nah, berarti pemisalannya X sama dengan 1 dikalikan sin theta atau dapat tak tulis X sama dengan sin theta kayak gitu aja. Nah, jadi setelah itu kita perlu turunannya. Ketika X sama dengan sin theta, itu kita turunkan terhadap X. Jadi kita peroleh dx sama dengan cos theta d theta. Nah, jadi kita peroleh itu. Kemudian jangan lupa batasnya diubah. Karena kan batasnya di sini ini apa namanya masih dalam bentuk X. Sementara apa namanya integralnya udah dalam theta. Nah, jadi di sini perlu kita ubah ke theta juga. Jadi ketika X sama dengan 1, maka 1 sama dengan sin theta, berarti theta-nya sama dengan pi per 2. Nah, kemudian
ketika X sama dengan negatif 1, berarti dapat kita tulis negatif 1 sama dengan sin theta, dengan kata lain tetanya sama dengan negatif pi per 2. Nah, jadi kalau dalam hitungan kayak gini, jangan ditulis derajat ya, lebih baik pakai pi aja. Nah, setelah itu kita substitusikan masing-masing yang telah diketahui. Jadi yang batas-batasnya udah kita selipin di sini. Jadi ada min pi per 2 sama pi per 2. Kemudian akar 1 min sin kuadrat theta. Nah, X kan cuman sama dengan sin theta. Kalau X kuadrat berarti X kuadrat sama dengan sin kuadrat theta. Nah, jadi di sini diketahui 1 min sin kuadrat theta. Nah, kemudian cos theta, d theta dari mana? Nah, dari sini. Dx itu kan sama dengan cos theta d theta. Nah, jadi dx yang ada di sini kita gantikan sama ini. Nah, jadi diperoleh ini. Cos theta d theta. Nah, kita pakai identitas trigonometri. 1 min sin kuadrat theta itu kan sama dengan cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta kena akar, jadinya keluar, jadi cuman cos theta. Nah, cos theta ketemu cos theta yang ada di sini, jadinya cos kuadrat theta, kayak gini. Nah, setelah itu dapat kita hitung kayak biasanya, pakai rumus simpel juga bisa, kita kembalikan lagi, kita pakai sudut rangkap juga bisa. Kan di sudut rangkap itu ada apa namanya kayak formula gitu ya, yang apa namanya sin 2 theta itu. Nah, jadi di situ apa namanya dapat kita gunakan itu. Jadi di situ kita manfaatkan sudut rangkap. Jadi kita bolak-balik aja sehingga ketika nanti dikeluarkan integralnya bisa ketemu kayak gini. Nah, tapi batasannya sama, masih kita pakai pi per 2 sama negatif pi per 2. Nah, setelah itu kita substitusikan satu per satu batasnya. Jadi diperoleh pi per 4 ditambah 0, dikurangi negatif pi per 4 dikurangi 0, sehingga sama dengan setengah pi. Nah, jadi itu cuman ngitung yang kita cari aja tadi di atas. Tapi yang di atas itu kan ada 5. Nah, jadi integral negatif 1 sampai dengan 1, 5 dikalikan akar 1 min x kuadrat dx, berarti 5 dikalikan setengah pi, yaitu 5 per 2 pi. Kemudian ditambah dengan integral yang 10 tadi. Nah, jadi integral negatif 1 sampai dengan 1, 10 dx, itu sama dengan 10x. Kemudian batas-batasannya 1 sama negatif 1, kita substitusikan satu per satu, kita peroleh sama dengan 20. Nah, jadi di sini kita peroleh cuman M-nya aja, itu langkahnya udah agak panjang kayak tadi ya. Jadi M besar sama dengan 5 per 2 pi ditambah 20, atau pi-nya di sini dapat tak ganti dengan 22 per 7. Sehingga diperoleh 55 per 7 plus 20 sama dengan 195 per 7. Nah, yang paling penting di sini yaitu perlu kita hafalkan formula-formula kayak gini. Nah, jadi formula ini perlu kita hafalkan untuk mencari X bar sama Y bar. Nah, kemungkinan kecil sekali kalau misalkan dosen itu mengeluarkan yang nggak pakai dua kurva. Nah, kalau misalkan cuma keluar satu kurva itu mungkin sangat jarang ya. Jadi kemungkinan yang keluar itu dua kurva atau lebih kayak gitu. Nah, jadi di sini X bar itu sama dengan 1 dibagi M dikalikan dengan integral A sampai dengan B. Kerapatannya tadi kan 5, dikalikan dengan X, dikalikan dengan Fx min Gx dx. Nah, jadi kita pakai dua formula itu tadi. Setelah itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi sesuai bentuk yang tadi, kita substitusikan aja satu per satu yang diketahui tadi. 1 per M. M-nya tadi kan 195 per 7. Berarti kalau 1 dibagi 195 per 7, berarti tinggal dibalik aja, jadinya 7 dibagi 195. Kemudian dikalikan dengan integral negatif 1 sampai dengan 1. Rho-nya tadi kan sama dengan 5, berarti 5 dikalikan X. X-nya dari mana? Udah dari formulanya tadi udah ada. Kemudian dikalikan dengan kurva atas dikurangi kurva bawah, sama kayak yang ngitung M tadi. Sehingga akar 1 min X kuadrat dikurangi negatif 2.
dx. Nah, jadi di situ tinggal kita operasikan aja, kita kalikan 1/1 WN tadi. Nah, kalau tadi kan sudah ketemu ya tadi cara ngitungnya kayak gimana. Tapi karena ini ada 5x di depannya, jadi kita lebih dipermudah lagi. Karena ada 5x di depan sini. Karena kenapa? Kalau ini kita pakai substitusi, kita menghitung ini cuma pakai substitusi, itu aja udah bisa. Nah, jadi di sini kita manfaatkan aja. Nah, jadi dapat kita tuliskan 5x 1 min x kuadrat ini pakai akar D 1 min x kuadrat. Jadi yang kita misalkan itu yang ini. D 1 min x kuadrat. Kemudian turunannya, turunan dari 1 min x kuadrat. Itu kan berarti kan turunan 1, 0. Kemudian turunan negatif x kuadrat. Itu kan berarti negatif 1 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan x pangkat 2 min 1. Jadinya diperoleh negatif 2x saja. Nah, ini ada X bisa dicoret, kemudian ada 5, ada negatif 2. Ini bisa keluar langsung ke sini. Bukan ke sini ya. Jadi cuman keluar dari integral yang ada di sini. Nah, jadi nanti ditempatkan di sini. Nah, setelah itu, setelah dihitung kayak tadi, yang sebelah kanan juga kita hitung, yang 10X tadi. Nah, jadi 10X kalau diintegralkan berarti 10 dibagi dengan 2 dikalikan X kuadrat. Ya, jadi diperoleh 5x kuadrat dengan batasannya negatif 1 sampai dengan 1. Nah, 7/195 tetap di luar sendiri ya. Nah, setelah itu kita hitung, yaitu negatif 5/2 ini dikalikan dengan 2/3. Nah, dari mana 2/3? Nah, ini tadi kan negatif 2 sama 5 kan udah keluar duluan. Udah keluar di sini. Nah, jadi ini udah ada tempatin di depan sini. Kemudian dikalikan dengan hasil pengintegralan dari negatif 1 sampai dengan 1 akar 1 min x kuadrat D 1 min x kuadrat. Nah, di sini kalau kita lihat, itu kan berarti 1 min x kuadrat, di sini juga 1 min x kuadrat. Berarti dengan kata lain, itu kan bentuknya kayak gini ya. Apa namanya? Kayak integral akar x dx. Atau integral x pangkat 1/2 dx. Nah, berarti tinggal diubah aja pakai formula dasar. Sehingga 1 dibagi setengah tambah 1, berarti 1 ditambah 3/2, berarti dapat kita tuliskan 2/3. Nah, 2/3 kayak gini. Kemudian dikalikan dengan x pangkat setengah ditambah 1. Setengah ditambah 1 itu kan 3/2. Nah, pangkat 3/2 itu kan bisa tak pecah pangkat 1 sama pangkat setengah ini. Nah, kalau ini ditambah ini kan pangkatnya jadi 3/2. Nah, jadi sama aja, dapat tak tulis seperti itu. Nah, setelah itu yang luas kanan, yang 5x kuadrat tadi, ternyata 5 dikurangi 5 hasilnya sama dengan 0. Jadi hilang. Kemudian yang sebelah kiri, yang X bar itu sama dengan 7 dibagi 195 dikalikan negatif 5/3. Karena 2 ini bisa langsung tak coret aja, yang pembilang sama penyebut. Nah, jadi negatif 5/3 dikalikan dengan ketika 1 disubstitusikan ke sini semua, ini hasilnya 0, 0 ini. Nah, kemudian negatif 1 disubstitusikan ke ini semua, jadinya hasilnya 0 ini. Nah, jadi dari sini kita peroleh hasil X bar-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi benar yang kita kerjain kayak yang tadi, karena dugaan kita di awal itu X bar-nya sama dengan 0 karena bentuk yang kiri sama dengan kanan itu simetris. Nah, jadi X bar-nya atau titik seimbangnya ketika X bar itu berarti sama dengan 0. Kemudian untuk Y bar, tinggal kita substitusikan ke formula yang awal tadi. Nah, jadi kayak formula yang ini tadi. Jadi Y bar sama dengan 1/M dikalikan integral A sampai dengan B, rho dibagi 2 dikalikan Fx kuadrat dikurangi Gx dikuadratkan juga. Nah, jadi bedanya di sini ada kuadratnya. Nah, jadi sama aja, tinggal kita substitusikan. 1/M berarti sama aja 7/195.
kemudian dikalikan dengan integral negatif 1 sampai dengan 1, 5/2 dikalikan dengan fx kuadrat. Fx-nya tadi atau kurva atasnya tadi kan kita pakai akar 1 min x kuadrat. Nah, kalau akar dikuadratkan jadi akarnya hilang. Jadi dapat kita tulis cuman 1 min x kuadrat. Kemudian tadi yang kurva bawahnya kan y sama dengan negatif 2. Negatif 2 kalau dikuadratkan ya sama dengan 4. Jadi kalau kurva atas kuadrat dikurangi kurva bawah kuadrat, jadinya 1 min x kuadrat dikurangi 4. Nah, jadi dari situ dapat kita kalikan aja 1 per 1. Yang 5/2 bisa keluar gabung sama 7/195, sehingga diperoleh 35/390. Dikalikan dengan integral negatif 1 sampai dengan 1, dengan integralnya negatif x kuadrat min 3 dx. Nah, 35/390 itu sama-sama kita bagi 5, jadi kita peroleh 7/78. Nah, kita operasikan integralnya seperti biasa. Ternyata kita peroleh y barnya itu sama dengan negatif 70/117. Nah, jadi x barnya tadi 0, y barnya tadi negatif 70/117, berarti ketika kita gabungkan maka ketemu pusat masanya itu ada di koordinat 0,-70/117. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya kalau di pusat massa ini cuman menghafalkan rumus saja, nanti tinggal mensubstitusi yang diketahui. Sama jaga-jaga kayak yang tadi, kalau misalkan cuman diketahui gambar sama titik-titik koordinatnya, berarti persamaannya bisa kita buat sendiri, kayak gitu. Dan kalau yang ada di buku paket, yang ini tadi itu biasanya ditulis kayak gini. Nah, itu kalau di buku Thomas. Nah, tapi kalau di sini bisa juga pakai pakai arrow juga bisa untuk melambangkan kepadatan atau fungsi atau density function-nya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Dari saya tidak ada, Mas. Yang lainnya mungkin nah, jadi kalau dilihat yang cos kuadrat theta tadi bisa tiba-tiba keluar integral kayak gitu, itu kalau cara lamanya kita manfaatkan sudut rangkap, jadi sin 2 itu kan formulanya itu sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, jadi di situ dapat kita ketahui kayak gitu ya nanti bentuknya. Oh, itu cos 2 theta, maaf. Nah, jadi ini cos 2 theta. Nah, jadi cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Itu dapat kita tuliskan 1 min 2 sin kuadrat theta. Bisa kita manfaatkan itu juga.
Jadi bisa kita bolak-balik. Nanti kalau sudah ketemu bentuk linearnya, nanti bisa diintegralkan pakai rumus dasar aja. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Mas. Yang atas tadi itu negatif 2-nya dari mana? Ya, M integral dari negatif 1 sampai 1, 5 akar 1 min X kuadrat min 2 itu dari mana? Nah, jadi di soal itu cuman diketahui gambar aja kayak gini gambarnya. Nah, jadi kita disuruh membuat kurva sendiri, yaitu kurva setengah lingkaran sama yang ada di bawahnya. Nah, kalau yang di atas, yang setengah lingkaran itu kan sudah kita buat, kita peroleh Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Tapi untuk yang bawah itu kan, apa namanya, yang ini, yang bagian bawah berarti yang ini. Nah, yang ini kan nggak diketahui. Nah, jadi di situ kita buat sendiri aja, Y sama dengan negatif 2. Jadi kalau misalkan ada kayak sumbu koordinat kayak gini, misalkan ini 1. Nah, berarti kalau ada garis, apa namanya, ada garis vertikal kayak gini, berarti kan ini persamaannya X sama dengan 1. Begitu pula sebaliknya kalau misalkan di sini ada negatif 2, kalau kita ada garis kayak gini yang memotong secara horizontal di X sama dengan, apa namanya, di negatif 2, itu berarti nanti persamaannya Y sama dengan negatif 2. Nah, jadi negatif 2 itu dari kurva atas dikurangi kurva bawah. Nah, kan di sini kelihatan kalau misalkan kurva atasnya itu kan yang setengah lingkaran itu, yang ini, yang atas. Sementara untuk yang kurva bawahnya itu kan Y sama dengan negatif 2. Nah, jadi kalau kurva atas dikurangi kurva bawah, berarti kurva atasnya akar 1 min X kuadrat, kurva bawahnya itu ya min 2 itu. Nah, jadi akar 1 min X kuadrat dikurangi negatif 2. Nah, jadi dari situ. Apakah udah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa lanjut ke soal yang kelima. Nah, jadi di soal yang kelima ini mengenai luas permukaan. Nah, jadi sebenarnya kalau luas permukaan itu sama kayak pusat massa tadi, jadi kita cuma menghafalkan rumus aja. Nanti yang diketahui tinggal kita substitusikan aja satu persatu. Nah, jadi yang perlu dihafalkan itu intinya ada dua rumus ini. Ketika diputar terhadap sumbu X, maka rumus luas permukaannya kayak gini. Itu 2Pi dikalikan integral A sampai dengan B fx dikalikan dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, jadi kalau aku ngafalinnya itu, kalau diputar terhadap sumbu X berarti kita pakai dx. Kalau kita pakai dx berarti A sama B-nya itu batasnya kita pakai X1 sama X2.
Setelah itu berarti nanti semua yang ada di dalamnya atau yang jadi integran itu pasti nanti mengandung semua unsur X. Nah, kalau mengandung semua unsur X berarti kita pakai harus fungsi Y sama dengan berapa X. Atau dapat kita tulis Fx sama dengan berapa X. Nah, kemudian berarti kita pakai turunannya yaitu dy per dx atau dfx per dx. Nah, jadi semua unsurnya harus ada X-nya yang ada di dalam situ. Nah, kalau yang diputar terhadap sumbu Y, berarti sama dengan 2pi dikalikan dengan integral A sampai dengan B, Fy. Jadi di situ harusnya di dalam situ Y semua jadinya. Nah, kalau yang terhadap sumbu X tadi, inti-intinya kan X semua. Tapi kalau ketika diputar terhadap sumbu Y, berarti yang ada di dalam situ, baik batasnya, baik dy-nya, itu kita pakai Y semua. Nah, jadi di situ tinggal kita ganti aja Fy dikalikan akar 1 plus dx per dy kuadrat. Nah, di soal itu diketahui Y sama dengan X pangkat 3 per 6 plus 1 per 2X. Nah, kalau di soal sebenarnya itu kita disuruh mencari ketika mengelilingi sumbu Y. Nah, masalahnya kalau mengelilingi sumbu Y berarti kan Y sama dengan X pangkat 3 per 6 plus 1 per 2X ini harus kita ubah ke bentuk X sama dengan berapa Y. Nah, masalahnya di situ ketika dimanipulasi itu ternyata tidak bisa sampai ke bentuk itu. Nah, jadi mungkin salah soal, karena aku juga nemu referensi di beberapa buku itu ada yang hampir mirip kayak gini, tapi itu mengelilingi sumbu X, jadi bukan mengelilingi sumbu Y kayak gitu. Nah, di soal memang batasnya diketahui X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, jadi di sini tinggal kita ubah aja sesuai yang diinginkan oleh formulanya. Jadi Y atau Fx sudah sudah terpenuhi, yaitu X pangkat 3 per 6 ditambah 1 per 2X. Kemudian untuk yang dy per dx, berarti kita turunkan dari bentuk Y sama dengan. Nah, turunannya dari Y berarti 1/6 dikalikan 3, yaitu setengah, dikalikan dengan X pangkat 3 min 1, yaitu setengah X kuadrat. Kemudian ditambah dengan negatif setengah dikalikan X pangkat negatif 2. Nah, X pangkat negatif 2 itu bisa tak ubah ke bawah jadi dikurangi 1 per 2X kuadrat. Sehingga ketika disamakan penyebut, sehingga diperoleh 2X pangkat 4 dikurangi 2 dibagi dengan 4, X kuadrat sama dengan X pangkat 4 min 1 dibagi dengan 2X kuadrat. Nah, dari situ tinggal kita kuadratkan aja. Kan itu kita sudah menemukan dy per dx. Sementara yang diminta soal adalah dy per dx kuadrat. Nah, berarti kita cari dy per dx kuadrat dengan mengkuadratkan x pangkat 4 min 1 dibagi dengan 2x kuadrat. Sehingga diperoleh x pangkat 8 min 2x pangkat 4 plus 1 dibagi 2x kuadrat. Nah, sudah ketemu unsur-unsurnya, batas-batasnya juga sudah ketemu, yaitu x sama dengan 1 sama x sama dengan 2. Sehingga tinggal kita substitusikan aja ke formulanya. Sehingga luas permukaannya sama dengan 2pi dikalikan integral 1 sampai dengan 2. Kemudian untuk yang fx-nya tinggal kita substitusikan aja dari yang diketahui di soal, yaitu x pangkat 3 per 6 ditambah 1 per 2x dikalikan dengan integral 1 plus dy per dx kuadrat tadi, yang atasnya itu, sehingga kita peroleh kayak gitu. Setelah itu tinggal kita samakan penyebut aja yang perlu disamakan. Nah, jadi luas permukaan sama dengan 2pi dikalikan integral 1 sampai dengan 2 dengan integralnya x pangkat 3 dibagi 6 ditambah 1 per 2x dikalikan akar 4x pangkat 4 plus x pangkat 8 min 2x pangkat 4 plus 1 dibagi 4x pangkat 4. Nah, jadi di situ itu kan ada 4x pangkat 4, ada negatif 2x pangkat 4. Jadi di situ dapat kita sederhanakan jadi 2x pangkat 4 aja. Nah, seperti yang ditulis di bawah itu. Nah, itu bisa kita manipulasi ke bentuk semula kayak yang soal-soal sebelumnya tadi. Nah, jadi di situ kan bentuk ini itu bisa kita ubah menjadi kayak gini. Jadi dimanipulasi menjadi x pangkat 4 plus 1 kuadrat. Nah, kalau ini dikembalikan lagi, ini kan jadinya x pangkat 4 kuadrat kan jadinya x pangkat 8, kemudian ditambahkan dengan 2x pangkat 4.
kemudian ditambahkan dengan 1 kuadrat alias 1. Nah, jadi ini bisa kembali ke bentuk semula. Nah, jadi yang kita kecilkan tadi itu udah benar. Yang x pangkat 4 plus 1 kuadrat. Kemudian yang 4x pangkat 4 itu kita sederhanakan, kita ubah ke bentuk lain lagi yaitu 2x kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, jangan lupa tanda kurungnya ya di sini. Nah, karena akar ketemu kuadrat berarti kan sama-sama hilang. Jadi di sini kita peroleh integrannya ada x pangkat 3/6 plus 1 per 2x dikalikan dengan x pangkat 4 plus 1 dibagi dengan 2x kuadrat. Nah, di sini kita kalikan 1 per 1. Nah, setelah kita kalikan 1 per 1, sehingga kita peroleh seperti yang ada di bawah ini. Jadi x pangkat 3/6 dikalikan sama x pangkat 4 plus 1 dibagi 2x kuadrat. Sehingga diperoleh x pangkat 7 plus x pangkat 3 dibagi dengan 12x kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan hasil perkalian antara 1 per 2x dikalikan dengan x pangkat 4 plus 1 per 2x kuadrat. Itu diperoleh x pangkat 4 plus 1 dibagi dengan 4x pangkat 3. Nah, itu sama-sama kita samakan penyebut aja. Jadinya 12x pangkat 3. Kemudian yang atas itu x pangkat jadinya ada itu x pangkat 8 plus x pangkat 4 plus 3x pangkat 4 plus 3. Nah, jadi dapat kita sederhanakan lagi karena itu kan sama-sama ada x pangkat 4-nya. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan integrannya x pangkat 8 plus 4 x pangkat 4 plus 3 dibagi 12x pangkat 3 dx. Nah, dari situ dapat kita pencar aja satu per satu. Nah, jadi yang x pangkat 8 sama 12x pangkat 3. Nah, ini disendirikan jadi 1/12x pangkat 5 kayak gini. Nah, kemudian yang 4x pangkat 4 ini kita pencar sendiri yaitu sama 12x pangkat 3. Nah, jadi ketemunya 1/3x. Nah, kalau disederhanakan. Nah, setelah itu untuk yang 3 dibagi 12x pangkat 3 ini jadinya 1/4 dikalikan x pangkat negatif 3. Karena kan x pangkat 3 di sini yang ada di pembilang ini kita naikkan ke atas sehingga tandanya berubah menjadi negatif 3. Kemudian 3 dibagi 12 itu kan 1/4. Nah, jadi ketemunya 1/4 x pangkat negatif 3. Nah, setelah ketemu bentuk kayak gini, ini kita integralkan seperti biasanya. Sehingga kita peroleh luas permukaannya itu sama dengan 2pi dalam kurung 1/72 x pangkat 6 ditambah 1/6 x kuadrat dikurangi 1/8 x pangkat negatif 2 dengan batasannya 1 sampai dengan 2. Nah, setelah kita substitusikan satu per satu, kita peroleh luas permukaannya itu sama dengan 2pi dikalikan 63/72 ditambah 3/6 dikurangi 1/32 plus 1/8. Sehingga luas permukaannya sama dengan 2pi dikalikan 47/32. Nah, jadi 32 bisa dicoret sama 2 jadinya 16. Jadi luas permukaannya sama dengan 47/16 pi satuan luas. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, mungkin bisa dicermati langkah per langkahnya dulu.
Apakah masih bingung? Sementara ini masih aman, Kak. Ya, jadi buat jaga-jaga UAS, sebaiknya dicoba-coba dulu soal-soal yang kayak aplikasi itu, aplikasi integral yang ada di buku Thomas. Yang ada gambar-gambarnya itu biasanya nanti ditanyakan. Mungkin sama Pak Abadi mungkin cuman diubah bahasa Indonesia aja kayak gitu. Atau angka-angkanya diubah aja. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan. Nah, jadi teknik-teknik integrasi itu dipelajari lagi ya. Yang kayak yang ada di dalam akar tadi, kayak yang akar A kuadrat min X kuadrat, yang ada pemisahan X sama dengan asin theta. Kemudian kayak akar A kuadrat plus X kuadrat, itu jadi nanti pemisahannya kita pakai X sama dengan A tangan theta. Nah, itu nanti dipelajari lagi cara mengintegralkannya gimana. Baik, Sama baik. integral trigonometri kayak integralnya kayak cos jadinya sin. Kalau sin jadinya negatif cos kayak gitu. Nanti itu Kak ya, mohon izin untuk minta file ini agar dikirimkan di grup Pak ya. Ya, nanti sama tak tambahin file-file lain lagi ya, supaya nanti biar lengkap. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, apakah tidak ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sementara ini belum ada yang ditanyakan Kak, tapi untuk depannya mungkin ada mahasiswa yang nyoba soal itu, jika masih bingung mohon izin untuk tanya di grup atau japri ke kakak ya Kak. Ya, nggak apa-apa, silakan aja Jabir, kalau misalkan nanti bisa tak jawab ya tak jawab. Mungkin untuk hari ini sekian itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak.